Kita mengambil akidah ya dengan sanad, dengan para ulama, bukan karangan kita sendiri. Bukan karangan kita sendiri. Oleh karenanya waktu Ibnu Taimiyah ditanya tentang masalah akidah, dari mana diambil akidah, kata Ibnu Taimiyah, al-i'tiqad laisa li la yukhadhu anni wa la yukhadhu amman huwa akbaru minni. Kata Ibnu Taimiyah, akidah itu tidak diambil dari saya dan tidak diambil dari orang yang lebih hebat dari saya, tetapi diambil dari Al-Qur'an dan Sunnah, wa ma ajma alaihi salaful ummah. Diambil dari Al-Quran dan Sunnah dan kesepakatan para salaf, karena mereka yang lebih paham tentang masalah apa? Akidah. Nah, sekarang kita nukil perkataan para salaf tentang tauhid, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahwasanya orang yang mentakwilkan sifat-sifat Allah dinamakan dengan apa? Jahmiyah. Dinamakan dengan Jahmiyah. Makanya Imam Asy-Syarik bin Abdullah tatkala disampaikan bahwasanya orang-orang Mu'tazilah menolak sifat-sifat nuzul, bahwasanya Allah tidak turun di malam sepertiga malam yang terakhir, yang turun adalah rahmatnya atau apanya, adapun bukan Allah yang turun. Maka Al-Imam Syarik bin Abdullah berkata, tanyakan kepada mereka, dari mana mereka mengambil akidah mereka? Yang ngomong seperti itu siapa? Kalau kami mengambil dari Al-Quran dan Sunnah, dari para tabi'in, dari para salaf. Kalau mereka ngomong seperti itu, dari mana ngambilnya? Makanya kalau ada orang yang menolak sifat, tanya, kamu akidahnya dari mana? Dari mana ngambilnya? Makanya tidak semua orang dikatakan salafi. Disinilah perbedaan antara manhajus salaf dengan yang lainnya, ikhwan. Kenapa penting kita memahami manhaj salaf? Karena manhaj salaf adalah berpegang teguh dengan apa yang diyakini oleh para salafus saleh, bukan orang belakangan. Kemudian datang orang mengatakan semuanya salafi. Bagaimana semuanya salafi? Kemudian dikatakan ya Islam itu ya salafi. Benar, Islam, salafi pengertian Islam. Ya, tetapi Islam bermacam-macam. Salaf ini untuk membedakan mana pemahaman yang benar dengan pemahaman yang tidak benar. Pemahaman yang benar diambil dari pemahaman salaf, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Dalam masalah akidah, ngambil dari mana? Kita ngambil dari para salaf. Tadi saya sebutkan para ulama. Saya sebutkan para ulama yang tinggi hidup di abad kedua dan abad ketiga, yang mereka menemukan bid'ah-bid'ah seperti ini, maka mereka bantah. Mereka bantah. Bagaimana kita menamakan semua orang salafi sementara mereka sendiri tidak mau menamakan diri mereka salafi? Paham? Antum kalau ketemu sama sebagian kelompok, antum salafi, mereka enggak mau karena mereka tahu mereka berbeda dengan pemahaman salaf. Nah, ente salafikan dia sementara dia tidak mengaku diri sebagai apa? Salafi. Bahkan sebagian mereka mengejek salafi. Gimana manhaj salaf kemudian dibawa zaman sekarang? Karenanya para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berbicara tentang masalah akidah yang kita ingin kita meninggal bertemu dengan Allah di atas akidah yang benar. Ya, di atas akidah yang benar, bukan akidah yang menyimpang, bukan akidah yang batil. Ini bukan perkara sepele, makanya para ulama menulis buku membantah mereka dari dulu. Ya. Karena penyimpangan dalam hal ini, penyimpangan dalam masalah akidah. Ya. Orang-orang Nasrani ya salah menyimpang dalam masalah tauhid asma wa sifat, menyimpang dalam tauhid asma wa sifat. Mereka bukan penjahat, mereka bukan pembunuh, tapi mereka meyakini Allah punya anak. Ini kesalahan dalam masalah apa? Sifat. Kalau kita bicara tentang akhlak, apa masalahnya kalau Allah punya anak? Kalau kita bicara tentang masalah akhlak, ya orang meyakini Allah punya anak juga bisa berbuat baik, kita tidak. Banyak orang Nasrani juga akhlaknya mulia. Faham? Sebagian orang menggampangkan, sudah kita masalah nggak usah dibahas, nggak masalah. Yang penting kita baik-baik. Orang Nasrani juga baik. Allah menyatakan mereka sesat bukan karena mereka berakhlak buruk, mereka akhlaknya baik orang Nasrani. Tapi mereka dikatakan sesat karena salah berakidah tentang siapa? Tentang Allah Subhanahu wa taala.